Dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab niat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin, sholat seseorang berjamaah, tazidu ala sholatihi, lebih baik dibanding sholatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya di pasarnya, bid'an wa ishrina darajah, 20 derajat lebih. Ya, bid'an itu bilangan satuan. Wa dzalika, dan hal itu, anna ahadahum, sungguh salah seorang di antara mereka, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, summa atal masjida, kemudian datang ke masjid, la yanhazuhu illa sholah, tidak ada yang menggerakkannya kecuali sholat, la yuridu illa sholah, tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajatun, kecuali diangkat untuknya dengan langkahnya itu 1 derajat, 1 tingkat, wa hutta, dan dihapus anhu darinya, biha, dengan sebab langkah itu, khoti'atun, 1 dosa, hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjida, apabila dia masuk masjid, kana fis sholati, dia keadaannya sedang dalam sholat, maka natis sholatu hiya tahbisuhu, selama sholat menahan dia. Jadi meskipun dia tidak sedang sholat, tapi kalau dia niatnya menunggu sholat, itu pahalanya dihitung sholat. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusholluna ala ahadikum, bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. Bersolawat itu kan mendoakan keselamatan, ya, kesejahteraan, kebaikan. Madama fi majlisihi, selama dia ada di majelisnya, alladzi shalla fi, yang dia sholat di sana. Meskipun belum sholat, ya, selama ada di tempat dia yang dia akan sholat di sana, itu malaikat mendoakan. Yaquluna, mereka berdoa, Allahumma rahamhu, ya Allah berilah dia rahmat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ini
menjelaskan makna sholawat ya. Jadi rahmat itu kan sebagaimana dijelaskan di surat Ar-Rahman, bisa di dunia, bisa di akhirat. Dan di akhirat berlipat-lipat kali lipat ya, 99 kali lipat lebih. Kemudian ampunan berarti bebas dari neraka ya. Tobat juga sama. Ampunan itu bukan hanya bebas dari neraka, tetapi juga bebas dari siksa dunia. Karena adanya siksa dunia kan kata Nabi kifarat atas dosa-dosa ya. Termasuk yang paling kecilnya menginjak duri ya, itu kifarat atas dosa. Jadi kalau diampuni, selamat dari itu semua. Kalaupun ada musibah bukan sebagai siksa, tapi sebagai menambah pahala ya, seperti Nabi SAW ketika sakitnya sakit parah, dan itu bukan karena Nabi disiksa, tapi kata Ibnu Mas'ud karena Nabi akan mendapat pahala 2 kali lipat. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu, menyakiti di majelis itu. Malam yuhdith fi, selama dia tidak berbuat aneh-aneh di sana ya. Atau malam yuhdith juga bisa dimaknakan tidak berbuat hadas. Hadasa itu kan membuat sesuatu yang baru ya. Itu ada hadis yang sudah kita bahas di beberapa bulan yang lalu. Man awa muhditsan fa inna alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang melindungi muhditsan, muhditsan itu pelaku kejahatan, pelaku kejelekan, termasuk ahli bid'ah, pelaku kejahatan dalam agama ya, diampihan dibiayaan, disokong, didukung, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Ngarah teka panggil ke polisi biar tidak tertangkap oleh KPK misalkan, atau biar tidak jadi masalah buat tetangga, padahal sudah jadi masalah, selalu dilindungi, ditutup-tutupi. Itu kan bahasanya muhdits. Di malam yuhdits di sini bisa juga maknanya selama dia tidak berbuat hal-hal yang aneh di masjid. Termasuk malam yu'dhifi, selama dia tidak menyakiti. Dalam hadis-hadis tentang sholat Jumat, di antara yang menyakiti itu adalah melangkahi pundak orang lain, itu sopan ya. Termasuk melewati tempat sholat orang lain, atau menyela ya. Ini udah rapat, dia malah berdiri di sana ya, padahal masih ada di belakang atau di luar ya. Dan itu disebabkan dia datangnya terlambat. Saya alami dulu ketika zaman santri di Pajagalan, Jumatan di Pajagalan. Udah enak-enak kita duduk kabung orang budak ya. Jol datang, punten sholat sunat. Jadi kita menggeser, membuat kita nggak enak ya, sakit hati. Itu termasuk malam yudi. Jadi diperhatikan adab berjamaah, diperhatikan adab di masjid ya, termasuk bau-bauan ya, bau jengkol, bau bawang, bau rokok, bau awak ya, itu juga yu'dhi, yang akan menghilangkan pahala sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah yang pahalanya 20 kali lipat lebih ya, dalam riwayat lain darojatan, sholatan ya, ajron ya. Jadi 20 kali sholat nilainya dibanding sholat munfarid. Jadi kalau sholat munfarid dihitung 1,
atau 10 karena satu kebaikan dihitung minimal 10, maka sholat berjamaah itu 27 kali lipat maksimal, berarti 270 gitu. Dihitung 270 kali sholat. Dalam satu riwayat disebutkan khamsan wa ishrin 25, dalam riwayat lain sab'an wa ishrin 27. Kalau di sini 20 lebih, berarti antara 25 dan 27. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, beliau merinci 27 pahala. Kenapa sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding sholat munfarid. Dan pernah saya tulis ya di Buletin At-Taubah satu edisi. Diketik saja di websitenya ya, diketik pahala sholat berjamaah, di sana ada uraiannya. Yang membedakannya adalah sholat jahar dan sholat sir. Kenapa? Karena dalam sholat jahar aminnya kan bareng. Amin bareng itu bareng dengan malaikat, mendatangkan ampunan khusus. Kalau dalam munfarid mah pasti mau bareng ya. Kayak dalam sholat sir, sholat duhur, sholat asar nggak mungkin bareng aminnya. Yang kedua, dalam mendengar bacaan ya, bacaan sholat kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ada pahala khusus bapak-bapak yang ikut sholat berjamaah lalu menyimak bacaan imam ya, itu ada pahala khusus. Terlebih kan tentu kalau imam hafalannya lebih banyak, bacaannya lebih benar dibanding maca sorangan ya, eta-eta kene. Dan kadang mungkin bacaannya juga tidak sempurna bacaan imam. Yang lain-lainnya yang dijelaskan di sini ya. Jadi sholat berjamaah 27 kali lipat, kita sebut salah satunya saja, itu adalah sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah dan bukan di pasar. Kan tadi di kalimat awalnya sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholati fi baitihi wa sholati fi suqihi, ya kan? Jadi 27 kali lipat itu bukan berjamaah di rumah dan bukan berjamaah di pasar. Kalau sekarang bukan berjamaah di kantor ya, bukan berjamaah di mana, di pabrik ya, di musola bukan, tapi di masjid. Makanya hadis-hadis berikutnya kan datang ke masjid, nunggu di masjid. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya di rumah? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, paling maksimal 15 kali lipat, nggak mungkin 27. Itu pun kalau syarat-syarat berjamaah lainnya dipenuhi ya. Ada tetap pahala lebih dibanding sholat munfarid, karena dalam sholat berjamaah di rumah itu ada pahala berduanya atau bertiganya. Kata Nabi kan, semakin banyak jamaah semakin baik ya. Dan tentu pakai logika umum, berjamaah di masjid lebih banyak dibanding berjamaah di rumah ya. Jadi kalaupun pahalanya bertambah dengan jumlah berjamaah nya itu saloba-lobana nya sakula warga moal 50 meureun saimah ya, ripuh. Jadi berjamaahnya di sini berjamaah di masjid. Oleh karena itu mohon maaf saya pribadi ya, kalau diminta sholat di musola padahal ada masjid, cuma masjidnya beda madhab, enggak, saya mau di masjid
Ya. Kenapa? Karena memang hadis-hadisnya di masjid, dan makna masjid tentu masjid yang khusus. Yang di sana dilarang masuk ibu-ibu yang sedang haid, ya. Bapak-bapak yang sedang junub, yang di sana ada tahiyatul masjid. Kan kalau di musola nggak ada tahiyatul musola, ya. Yang di sana dikumandangkan adzan untuk sholat berjamaah, di musola kan tidak dikumandangkan adzan, ya. Adzan yang untuk umum, kalaupun ada di musolanya adzan mendek sholat, itu pun mun adzan, ya. Di masjid kan salah satu kewajibannya adalah memenuhi panggilan adzannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan di tafsir surat Al-Qalam, ya. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka nanti disuruh sujud di akhirat nggak bisa sujud. Mereka hanya diam ketakutan, bergetar. Padahal dulu mereka disuruh sujud di dunia ketika mereka mampu, ketika mereka salim itu ketika mereka sehat. Salah satu penafsiran ulama salaf, apa yang dimaksud dulu dipanggil di dunia sujud, hayya 'alas shalah. Pantaskah kita mendengar hayya 'alas shalah, bapak-bapaknya bukan ibu-ibu, lalu kemudian bapak-bapak sholat di rumah? Maka dari itu ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang minta rukhsah, saya kan orang buta, di Madinah kan kadang ada jalan berliku atau hewan buas, saya nggak punya penuntun, nggak punya pembantu, boleh saya di rumah sholatnya? Kata Nabi, atas maun nida, kamu masih mendengar adzan enggak? Bala, masih. Fa'ajib, datang. Kalau masih mendengar adzan berarti masih dekat. Tong aya alasan jauh. Maka dari itu kata Ali bin Abi Thalib, kewajiban, ya, kalau Imam Muslim sampai dijadikan judul yajibu ityanul masjid liman sami'an nida. Wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah bagi yang mendengar adzan. Jadi selama kita mendengar adzan, kan baik Pak dek masjid NU, Muhammadiyah, PKS, Salafi, dan masjid manu Allah. Ya, kita jangan seperti orang Kristen, orang Protestan gak mungkin ibadah di gereja Katolik. Orang Katolik gak mungkin ibadah di gereja Advent, kudu dibaptis deh, kudu disahadat deh. Masjid mah masjid Allah, ya. Meskipun beda mazhab, sholat, nah, jangan kagok. Maka dari itu Imam Bukhari tegas, ya, nulis judul bab wujubi sholatil jamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, bagi laki-laki berdasarkan hadis-hadis tadi. Termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya kata beliau, tidak ada dalil yang paling mantap untuk menyatakan sholat berjamaah wajib selain sholat khauf. Sholat khauf itu sholat apa? Sholat perang. Ketika perang saja wajib berjamaah. Komo teker perang. Ker perang wae musuh atuh sewang-sewangan nya. Ini duka tas sudah diamalkan ku TNI duka tara. Ya. Padahal jelas di Al-Qur'an. Jadi ketika perang pun sholat itu harus berjamaah. Kata Imam Ibnu Katsir, apalagi di luar itu. Duka orang kudu perang heula meureun. Maka dari itu Nabi sampai mengancam, seandainya mungkin aku suruh seseorang untuk jadi imam, lalu aku bawa kayu bakar, aku bakar rumah-rumah rijalin, ya, orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah. Tapi Nabi nggak mungkin melakukan. Kenapa? Atau Nabi kaburo maktan inda Allah. Nabi ngaduruk rumah yang tidak sholat berjamaah, kita cek ngeduruk Nabi kisar waktu sholat.
Jadi nggak mungkin. Yang kedua kan nggak boleh menghukum dengan membakar. Ya, dengan api itu nggak boleh. Itu menunjukkan Nabi saking kesalnya, saking harusnya ya sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu pun kalau memang ingin dapat pahala 27 kali lipat, berjamaahnya di masjid, bukan di rumah. Cuma bedanya kalau bapak-bapak mau wajib, kalau ibu-ibu mah tidak wajib. Ini wajib tentu madhab Hanbali ya. Kalau madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu mun bahasa kita namanya wajib. Cuma bedanya kalau sunnah muakkadah ketika tidak diamalkan itu enggak ada kodok ya. Kalau kata Imam Syafi'i kalau disebut wajib nanti ada kodok. Kalau wajib begini, contoh bapak kesiangan, jamaah sudah bubar, mun wajib berarti wajib cari yang lain. Baturan, saya mau sholat wajib berjamaah. Nah gitu logika fikih Imam Syafi'i. Kenapa menyebutkan sunnah muakkadah? Tapi sebetulnya Imam Bukhari dan yang semadhab ya, madhab Hanbali menilai sholat berjamaah wajib itu ya wajib datangnya di awal waktu. Kalau di waktu yang kedua tidak wajib berjamaah. Jadi beda dikit. Mau Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah, mau madhab Hanbali mengatakan wajib. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, para ulama hadis, Imam Ibnu Katsir. Itu hakikatnya sama fikihnya. Kudu datang. Ya, buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak wajib, tapi kalau ibu-ibu ingin afdol 27 kali lipat, ya datang ke masjid. Tapi ya itu tidak wajib karena kata Nabi, rumah lebih baik bagi ibu-ibu. Dan saya sependapat dengan Imam An-Nawawi. Kenapa rumah lebih baik bagi ibu-ibu? Karena ibu-ibu kalau datang ke masjid, kata Nabi, wal yakhrujna tafilat, silakan datang tapi dengan tidak berdandan. Tafilat itu tidak memakai baju yang bagus dan tidak berdandan. Ya, itu pakai make up, dandan heula, ibu-ibu lebih tahu. Itulah mengapa saya pribadi menyatakan bahwa mukena itu kearifan lokal. Ngarah baju ibu-ibu teh ditutupan kumukena teh. Memang boleh ibu-ibu pakai baju itu sah sholatnya. Tapi kalau berjamaah di masjid itu melanggar anjuran Nabi wal yakhrujna tafilah. Bahkan kata Aisyah, seandainya Nabi tahu zaman sekarang, maksudnya Nabi sudah wafat, ibu-ibu datang ke masjid dararan, dan pasti ibu-ibu dilarang ke masjid persis seperti Bani Israel dulu dilarang ke masjid dararan dan baik. Dan itu diantaranya pakainya ibu-ibu piraku tuh pakai baju, bapak-bapak pakai kaos belelogi aman. Ibu-ibu mustahil. Dipakai baju resmi wah ibu-ibu mana. Agar tidak memakai baju resmi itu pakai mukena. Saya pribadi ke istri saya sholat tarawih demi pakai mukena. Oh tuh cendak geus nutup cete baju na ya, baju memperlihatkan. Da ibu-ibu mah mungkin baju sare nya, urang baju sare ieu sholat ieu aman we gitu. Ibu-ibu nggak mungkin pakai. Cuma masalahnya hari ini mukena juga parah naon nya dihias mukena teh dibordir dan sebagainya, berarti sudah keluar dari fikih kearifan lokal mukena. Yang kedua kata Nabi, ibu-ibu itu jangan ikhtilat. Makanya kata Nabi ibu-ibu pulang duluan, bapak-bapak jangan pulang duluan agar tidak bercampur. Nah ini berarti fikihnya lawang bapak-bapak dan ibu-ibu dipisah ya. Ini ke DKM ya, kalau bisa dipisah agar ibu-ibu nyaman sholat ya. Termasuk hemat saya fikih hijab yang atas kayak masjid di Piade, masjid di Ciganitri kan jalan rangkung hijab ibu-ibu
Itu bagian fikih kearifan lokal. Agar tidak ada interaksi langsung, pandangan mata langsung antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Karena ketat kan syarat ibu-ibu boleh ke masjid. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, udah lebih baik di rumah gitu. Dan kayaknya risalah di sini lebih baik di rumah. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau ibu-ibu niatnya tulus mau sholat di masjid, silakan. Asal tadi ya, syarat-syarat ibu-ibu datang ke masjid dipenuhi. Gitu. Ya, memang saya tahu ya ada yang mengkritik hijab pendek begini. Ya itu bagian dari fikih lah. Dan memang zaman Nabi nggak ada. Ya. Tapi kan bagian dari fikih. Bisa nggak di kita ibu-ibu dikondisikan ibu-ibu pulang duluan, ya ibu-ibu tidak berdandan, kan nggak bisa. Tapi kan kalau di hijab minimal dandanan ibu-ibu tidak terlihat oleh bapak-bapak, gitu kan? Itu fikih ya, fikih kearifan lokal kalau bahasa saya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu yang ingin 27 kali lipat silakan datang ke masjid. Asal tadi ya lawangna beda. Kalau di Pajagalan mungkin ya, karena pintu masuk laki dan pintu masuk perempuan beda ya. Kalau di masjid saya tidak menganjurkan istri saya. Kenapa? Da lawang na eta kene ya, jeung pas sedak-sedak di heureun. Entah kalau nanti sudah, kalau masjid yang sekarang mau dibangun itu saya bilang ke arsiteknya bagi 2 pintunya. Harus ada pintu buat bapak-bapak, pintu ibu-ibu, terus ada areal yang nyaman untuk ibu-ibu tertutup ya. Bahkan saya usul ke masjid di pesantren tutupan kabeh hordeng-hordengna, jandelana bunyi agar ibu-ibu merasa nyaman, termasuk santri bisi dek koilulah sesudah sholat duhur ngagoler. Pana terbuka mah ya. Raga batu beda jeung lalaki pan ngagoler di mana wae ge. Nurutan keur ngaji oge nyaman we. Kalau ibu-ibu kan beda ya. Tapi mungkin belum ya, belum mampu dulu. Saya ingin bunilah cita juga di Ciganitri, di Piade. Ibu-ibu kan bawa anak nyusuan heula kan gitu. Nyaman. Aman dari pandangan bapak-bapak. Tapi kalaupun ibu-ibu di rumah tetap ya dianjurkan berjamaah dalam aspek lebih banyak jamaah kan lebih baik, 2 berdua, bertiga, berempat, ajaklah yang ada di rumah anak perempuan berjamaah. Nah ini yang saya duga ya masih kurang di kita. Jadi ibu-ibu di rumah teh mun pari deh padahal aya anak awewe ya, ada anak perempuan tadi ajak, ada pembantu misalkan perempuan tadi ajak, padahal ajak berjamaah ya, pahalanya demikian. Hadis ini menegaskan bahwa pahala 27 kali lipat itu sholat di masjid, karena Nabi menjelaskan mulai dari wudhu itu sudah dihitung pahala 27 itu wudhu, lalu pergi ke masjid. Pergi ke masjid pun niatnya karena untuk sholat, dan perginya di awal waktu ya. Langkah kakinya itu dihitung masuk 27 kali lipat itu. So, kalau ibu-ibu di rumah, ayah nggak langkah kaki ke masjid? Nggak ada. Bapak-bapak di rumah berjamaahnya, ada nggak pahala langkah kaki ke masjid? Nggak mungkin, kan itu yang meninggikan derajat. Kan meninggikan derajat, menghapus dosanya tak langkah kaki. Maka dari itu, meski sahabat dulu ada kuda, ada unta, tetap mereka datang ke masjid jalan kaki. Ya. Saya pribadi pun selama masih ditempuh maksimal 20 menit jalan kaki. Ya, khotib Jumat dari ke masjid mah dekat. Ya. Khotib Jumat jalan kaki we. Saja tanya anak kendaraan teu. Nah, atung ke pahalana pindah ka ban motor. Jalan langkah kakinya bukan muter ban motor, nggak usah pakai pikir itu. Makanya zaman Nabi juga sahabat punya unta, punya kuda, ke masjid mah jalan kaki we. Ya terkecuali saya dari sana ke sini ya, kalau jalan kaki meureun 45 menit ya. Lebar mending dipakai sholat tahajud. Jadi yang jauh-jauh silakan,
Tapi kayak sekiranya bisa dikejar dengan jalan kaki, ngarateurin lah parkir. Ya. Kemudian ini pahala sholat itu ada ketika dia masuk masjid menunggu sholat. Ini yang dihitung 27 kali lipat itu. Jadi kalau bapak-bapak datang ke masjid telat, mual 27 kali lipat. Komonya ngadaguan masbuk berjamaah mah. Nah di kita juga mohon maaf ya, ini ada kekeliruan memahami hadis. Hadis sholat berjamaah 27 kali lipat itu ini di awal waktu, bahkan sebelum adzan sudah datang. Kalau di kita mah hadis 27 kali lipat teh disimpenangke di masbuk. Mantak masbuk teh berjamaah ya silakan, tapi tolong jangan dikorupsi makna hadisnya. Ai masbuk udah berjamaah hari di awal waktu talangke wae. Padahal di hadisnya jelas 27 kali lipat itu untuk sholat berjamaah di awal waktu. Masbuk mah konsisten berjamaah wae, karena dalilnya kan lebih baik berjamaah 27 kali lipat. Bisalah pemahamannya. Padahal Nabi di sini menjelaskan 27 kali lipat itu ya makanya masbuk memeren lah menang 10 oge untung. Kenapa? Karena orang yang duduk kan tadi datang ya, masuk masjid, sholat, duduk. Itu semua dia lakukan karena untuk menunggu sholat. Nah itu yang dicatat pahala. Malaikat sampai bersolawat, memohonkan rahmat, memohonkan ampunan, memohonkan diterima tobat. Asal tadi ya tidak mengganggu jamaah yang lain. Termasuk punten Mbak mengganggu jamaah lain tentang ngaji Quran. Kan Nabi jelas melarang. Sahabat sholat keras, sholat sunat. Di sampingnya ada yang sholat juga. Itu konteksnya sholat malam. Yuk tarik, jangan saling mengganggu. Fa inna ahadakum idza yusolli yunaji rabbahu. Masing-masing dari kalian sedang ngobrol dengan Allah intim ya, yunaji itu munajat itu. Kerbobogohan kaganggu pan teu ngeunaheun ya. Maka dari itu apalagi yang di luar sholat ngajukan wayana najro hate we. Kalau bapak mau baca Quran keras, luak lieu keula ya bisa anu sholat. Kalau ada yang sholat dipelankan dulu, atau yang sholatnya ngepak. Itu termasuk mengganggu ya. Dan ini kenapa Imam Nawawi memasukkan di dalam bab niat? Karena yang membedakan sholat seorang muslim dan munafik itu niat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang munafik itu niat sholatnya riya. Riya teh naon? Asal katingali datang sholat dan tidak berkualitas. Kalau kita betul serius niat mau sholat, tah jika kieu wudu dari rumah. Jadi langkah kakinya dihitung karena sudah dalam keadaan suci. Mun wudu di dia mah dihitung. Ya. Wudu dari rumah, melangkah kaki ke masjid, datang ke masjid awal waktu, lalu kemudian sholat sunat dulu, menunggu. Semuanya tidak dilakukan kecuali untuk sholat. Nah ini yang niatnya lurus, mau sholat. Lamun teu kieu berarti masih yuroun, mata kadituna sahun ya. Kalau di surat An-Nisa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ciri orang munafik itu kalau mau sholat, sholatnya kusala, kaslan teh ngedol, kusal. Kenapa? Yuraunan nas, karena mereka riya, yaitu formalitas bae nu penting katingali kuring sok sholat ke masjid. Meski suka masbuk, mentak dilandik we si al masbuk.
Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Apa maksud berzikir sedikit? Yaitu sholatnya. Sakitu-kituna. Sisanya dari itu dia nggak ada niat tulus untuk betul-betul sholat sebagaimana diperintahkan Allah dan dituntunkan oleh sunnah. Mudah-mudahan kita jauh ya dari sifat yuraun dan mampu mengamalkan serius. Kita ingin sholat yang berkualitas yang dapat 27 kali lipat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.